haleluya. Oh Yesus, amin, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Engkau dengar doa kami Bapa. Janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Yesus Tuhan menebusku, amin, haleluya. Dengar doaku, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh janganlah Tuhan lalui, amin, haleluya. Berilah berkat-Mu, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Engkau dengar doa kami Bapa. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Ampunilah dosaku, amin, haleluya. Tuhan Yesus yang penuh pengasih, haleluya. Selamatkan aku Bapa, haleluya. Kuatkan hamba dalam iman, haleluya. Aku milik-Mu, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Engkau dengar doa kami Bapa. Janganlah Tuhan lalui, haleluya. Berilah berkat-Mu, amin, haleluya. Berharap hanya kepada-Mu, haleluya. Beri anugerah-Mu, amin, haleluya. Teduhkan jiwaku, haleluya. Sucikan hidupku, amin. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, haleluya. Dengar doaku, amin, haleluya. Engkau dengar doa kami Bapa. Janganlah Tuhan lalui, sucikanlah hidupku, amin, haleluya. Tuhan pohon kesukaan, haleluya. Engkau sumber kehidupanku, amin, haleluya. Aku hanya berharap padamu Yesus, haleluya. Karena Engkau Tuhan Rajaku, amin, haleluya.
kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Kita selalu berseru, terus berdoa. Oh Yesus, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Dengar doa aku, Engkau selalu mendengar doa kami Bapa. Engkau baik, sangat baik. Kasih-Mu indah dan sempurna. Haleluya. Aku milik-Mu. Amin. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Engkau di atas segala-galanya Bapa. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Oh Yesus, sucikan mulut kami hamba-Mu, sucikan hati kami, telinga kami, segenap hidup kami. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh sumber kebenaran akan menuntun kami di dalam kebenaran-Mu Bapa. Suatu hari kelak agar aku masuk di dalam keselamatan kerajaan surga bersama Yesus, kekal selama-lamanya. Hidupku bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapakku, Tuhan Yesus, juru selamatku Bapa. Tolong aku Bapa, pimpinlah segenap hidupku Tuhan Yesus. Roh Kudus akan tuntun hidupku Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kilafan kami, dosa kejahatan kami. Ampun Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa. Roh Kuduskan tolong kami. Kami butuh pimpinan-Mu Bapa. Tangan-Mu akan menyertai kami. Oh sungguh Yesus, kami merendahkan hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Sebelum kami berbareng tidur, Tuhan Yesus, Engkau bersama kami Bapa. Memberkati Bapak Ibu Saudara kami semua, anak-anakku diberkati Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Sabtu malam ini, tanggal 18 Juni 2022. Sebelum kita berbareng tidur, Bapak Ibu mari bersama saya, kita cinta Yesus. Jangan pernah bosan untuk kita sama-sama sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Selalu berdoa. Selalu baca firman Tuhan ini.
pekerjaan kita sehari-hari ini saja, saudara. Nanti tentang kehidupan usaha, boleh itu faktor kedua. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan, semua landaskan iman kepada Yesus. Karena nanti kalau andalkan Tuhan, apakah apa yang kita kerjakan pasti Tuhan buka jalan. Karena yang kita kerjakan di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Semua yang kita kerjakan, karyakan, ya, bisnis, usaha, apapun itu berasal dari Tuhan. Kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak punya apa-apa, termasuk baju saja kita tidak punya. Ya, itu berarti kesimpulannya, dan kita meninggalkan dunia juga tidak membawa apapun. Berarti semua itu milik Tuhan. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, baik dalam pelayanan, saya main gitar, apapun pokoknya, dari awal hingga akhirnya, semua kita andalkan Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Dengan sikap yang rendah hati di depan Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah sombong, jangan pernah bosan, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah bertindak negatif. Tapi mari kita berpikir positif. Mulut kita positif, perilaku kita positif, yang semua standarnya firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, selalu saya mau baca firman Tuhan 1 Tawari, saudara. Pasal 29, ayat 11, 12, 13. Kalau saya bacakan ini selalu tiap hari. Pagi malam selalu saya bacakan ayat ini. 1 Tawari 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Sekarang ya Allah kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Puji Tuhan. Ini tidak mau jauh saya dari firman Tuhan ini. Kepada Bapak Ibu Saudara, baca setiap saudara doa kepada Tuhan. Selalu baca ayat ini sebab ini firman Tuhan. Sebabnya Yesus punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan segala-galanya. Kekayaan hidup ini semua milik Tuhan. Dia yang sanggup mengokohkan, meruntuhkan, membesarkan. Semuanya berasal dari Dia. Oleh karena itu, mohon maaf. Karena semangat saya selalu ngomong-ngomong bisa keselak, saudara. Itu bersyukur kepada Tuhan. Supaya dengan ini saya takut dan rendah di hadapan Tuhan, ya. Kita tidak bisa mampu apa-apa tanpa izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, sudah selesai, sudah. Saya tidak bisa main gitar, sudah meninggal, sudah. Bisa, ya. Dipanggil Tuhan, selesai. Apa manusia itu punya kekuatan apa? Kita tidak punya kekuatan apapun. Bisa kita kuat karena Dia. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Saya selalu tidak pernah lupakan ayat ini, saudara. Ini selalu menjadi pegangan buat kita. Seluruh firman Tuhan menjadi pegangan. Sehingga hidup kita tidak ngawur, saudara. Kalau kita tidak punya pegangan firman Tuhan, kita ngawur, saudara, bertindak menurut kemauannya sendiri, tidak punya standar. Hidup manusia nggak punya standar. Standar punya itu standar dari firman Tuhan. Hukum manusia juga itu standarnya dari Tuhan. Ya, karena semua manusia kan berasal dari Tuhan. Ya, semua berasal dari Tuhan. Oleh itu standarnya Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Berarti segala-galanya itu bersumber datang dari Tuhan. Untuk itu takutlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Mari kita sebelum kami tidur, tiap malam kita selalu baca Alkitab Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali, ini selalu saya sebagai hamba Tuhan, saya Pastor Yakub Rahmat. Selalu tiap malam sebelum kita tidur baca Perjanjian Baru. Kalau bangun tidur besok tiap pagi Perjanjian Lama. Ya. Jadi itu sejak 1 Januari 2021 baik-baik. Berurutan. Kalau Bapak Ibu ngikutin dari awal 1 Januari 2021, saya atas izin Tuhan itu. Saya diperintahkan Tuhan dan saya natsar saya kepada Tuhan. Jadi ada titik temu, ya. Kerinduan saya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Cinta firman Tuhan. Mendorong Bapak Ibu. Ayo sebelum tidur kita baca firman Tuhan. Tiap malam Perjanjian Baru. Dari awal dulu 1 Januari 2021. Injil Matius pasal 1. Ayat 1 terus tentang sisilah kelahiran Yesus. Terus sampai malam ini sudah nyampe di Yakobus pasal 5. Ayat 12-13. Itu berarti sudah di hari 533 hari loh. Berarti sudah lebih dari 1 tahun, 1 tahun setengah. Kita memasuki ini anugerah Tuhan.
Dan kalau di Perjanjian Lama, kita dari Kejadian pasal 1, dari ayat 1 terusnya berurutan, kita sudah sampai di 1 Tawarik. Ini semua kan anugerah Tuhan, supaya nanti tercatat di surga. Saudara, nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat Jibril, selama kamu hidup di dunia, pernah baca Alkitab enggak? Puji Tuhan, iya. Saya baca Alkitab bersama saya, Yakob Rahmat, hamba Tuhan. Bersama Bapak Ibu semua, kita semua akan bersaudara. Kita semua anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan, selalu cinta firman Tuhan sebagai makanan rohani. Firman Tuhan sebagai makanan rohani. Bapak Ibu kalau mau hidup dua, butuh makanan jasmani, itu juga makanan jasmani, itu perintah Tuhan. Dan itu berkat Tuhan. Nasi, buah, sayur yang kita makan, semua itu Tuhan yang ciptakan. Firman Tuhan ini perintah Tuhan. Jadi mari kita hidup ini vertikal, horizontal. Dua-duanya berasal dari Tuhan. Kita kerjakan. Sehingga hidup kita selama di dunia ini ada kerajaan Allah turun. Seperti firman Tuhan dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu Tuhan. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Jadi maunya Tuhan, bumi ini Tuhan ciptakan. Surga ciptaan Tuhan, semua Tuhan ciptakan. Jadi Tuhan mau supaya kita ada fellowship dengan Tuhan. Kita menikmati kerajaan Tuhan. Di dalam kerajaan Tuhan ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Rohul Kudus. Itu maunya Tuhan. Untuk itu mari kita mencinta firman Tuhan. Saya mau baca Yakobus pasal 5 ayat 12-13, demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat 13 terakhir. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 12-13. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Bersama saya diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, usaha kita diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita kerjakan semua diberkati. Amin, dalam nama Yesus. Karena kita andalkan Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti hari ini, kita sebelum kami tidur, ada 3 hal. Yang pertama, disebut janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi suatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Apa maksudnya? Karena hidup manusia itu penuh dengan kebohongan, saudara. Kita akui kehidupan manusia tidak, sudah saya katakan, tidak punya standar kebenaran. Kita mengenal standar kebenaran karena ada Tuhan. Kalau seseorang tidak punya Tuhan, tidak punya standar kebenaran. Jadi kalau hidup kita tidak punya standar kebenaran, kata firman Tuhan ayat 12, tidak layak kita menyebut nama surga. Karena bicara surga itu standarnya Tuhan. Surga itu maha kudus. Surga tempatnya Tuhan maha mulia. Sedangkan kita adalah manusia berdosa. Kita tidak layak ngomong sumpah, ngomong tentang surga. Maka Tuhan berkata, jika iya katakan iya, jika tidak. Apa maksudnya? Karena kita ini sering bohong. Bilang iya, kenyataan tidak. Bilang tidak, kenyataan iya. Banyak kan manusia itu penuh dengan kebohongan. Bapak pembohong iblis. Kalau bapak pembohong iblis, iblis bukan tempatnya di surga, saudara. Dalam nama Yesus, mari melalui firman ayat ini mengubah kita supaya kita melangkah di dalam kebenaran. Jadi jelas di sini satu yang pertama, mari kita hidup standarnya surga. Standar surga ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar kita berkata iya, iya, tidak, tidak, yaitu hidup harus benar. Kalau hidup kita benar, hati kita betul bersih, itu diberkati sama Tuhan. Coba saya mau baca. Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 1, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Surga tempat tahta Allah. Dan Allah baik berkaitan dengan hidup kita harus bersih dan tulus. Dan yang kedua, di ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baik ia berdoa. Di dalam dunia penuh dengan masalah. Di dalam dunia penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan. Nomor 2, mari. Di saat kita menghadapi pergumulan, maupun tidak menghadapi pergumulan, apapun juga. Mari kita berdoa. Rajin berdoa. Karena bicara berdoa, itu dalam Lukas 18 ayat 1. Itu perintah dari Tuhan Yesus, saudara. Saya mau baca. Injil Lukas pasal 18 ayat 1. Itu perintah dari Tuhan tentang doa. Saya mau baca demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau rajin berdoa.
Karena berdoa itu membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau ada seorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi amin, pujilah Tuhan. Karena Tuhan Maha Besar. Di dalam Mazmur 47 ayat 2. Kita memuji Tuhan karena kebaikannya, karena kasihnya. Mari kita senantiasa memuji Tuhan. Mazmur 47 ayat 2. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan Maha Tinggi, Allah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mari kita menyanyi buat Tuhan, sebab Tuhan Maha baik, Maha besar, Maha segala-galanya. Dia layak terima pujian dan hormat. Karena Tuhan akan memberkati itu semua. Biarlah berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan menyertai kita malam ini, dan khususnya Tuhan menyertai kita, dan kita senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan memberkati itu semua. Oh Yesus, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, amin, haleluya. Dengar aku, amin, haleluya. Kita mau banyak berkumpul dengan Tuhan. Hidup kita standarnya surga, mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama. Dan kedua, banyak berdoa. Dan ketiga, banyak memuji Tuhan. Sebab hanya Dia, Yesus, yang sanggup menjunjung tinggi untuk kita. Junjung tinggi. Kita mau nyanyi puji Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, amin, haleluya. Dengar aku, amin, haleluya. Tuhan Yesus, ampuni Bapa. Janganlah Tuhan lalu, haleluya. Sucikanlah hidupku. Janganlah Tuhan lalui, Yesus Juru Selamatku. Janganlah Tuhan lalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Dan mari kita menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Surga firman Allah menjadi standar kita. Dan kita banyak berdoa dan banyak memuji akan Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya. Amin.